Selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, namaku Tati. Umurku 39 tahun. Aku seorang istri, sekaligus seorang ibu rumah tangga. Suamiku bernama Malik. Suamiku bekerja di Jakarta sebagai security dan tinggal di sana. Setiap 1 bulan sekali, suamiku pulang ke rumah. Aku memiliki 1 anak perempuan bernama Yuli. Ia sudah menikah dan tinggal bersamaku. Anakku Yuli bekerja di salah satu hotel bintang 5 yang ada di kota ini, tak jauh dari tempat kami tinggal. Suami Yuli seorang ojek online. Singkat cerita, pagi itu, seperti biasa aku bersih-bersih rumah. Tepat di ruang tamu, di hadapan suami anakku, yang sedang menyantap sarapan. Aku terpeleset dan hampir terjatuh. Untung ada Aris, suami anakku. Aris langsung menolongku dengan menangkap tubuhku, yang hampir terjatuh ke lantai. Aku jatuh di pelukan Aris, yang menolongku. Tak sengaja kami saling memandang dan menatap mata. Jantungku berdebar kencang. Hatiku meleleh dibuatnya. Ya ampun ibu, hati-hati. Ibu baik-baik saja kan? Ucap Aris, suami anakku. Aku gugup sekaligus merasa canggung, karena ada perasaan yang menyelinap cepat ke dalam hatiku. Aku tak tahu perasaan apa ini, tapi perasaan ini membuat hatiku jadi dak-dikduk kencang. Tidak apa-apa, makasih sudah menolong ibu. Untung ada kamu, kalau tidak, ibu sudah jatuh ke lantai. Ucapku sembari tersenyum. Iya, sama-sama bu. Ya sudah, ibu mau ke dapur, mau beres-beres. Aku melangkah menuju dapur. Di dapur aku membayangkan kejadian yang baru saja terjadi antara aku dan suami anakku. Jantungku kembali berdebar kencang. Pikiranku kemana-mana. Tatapan Aris yang begitu tajam dan dalam membuat aku terpesona dan tergoda oleh tatapan matanya. Aku masih merasakan pelukan hangat menantuku Aris yang melekat di tubuhku. Momen tadi mengingatkanku kepada perasaan yang melesat masuk ke dalam hatiku. Aku bingung dan tak bisa mengartikan perasaan itu. Sudahlah, ngapain sih aku mikirin kejadian tadi, ucapku. Aku melanjutkan pekerjaanku. Bu, aku berangkat kerja. Suara Aris. Iya, hati-hati, ucapku. Ia pergi dengan sepeda motornya untuk mengojek. Sedangkan di rumah hanya aku sendiri. Suamiku kerja di Jakarta, anakku kerja, dan Aris juga sudah berangkat bekerja. Selesai memasak, aku makan, duduk di ruang tamu sembari menonton televisi. Rumah ini terasa sepi dan sunyi. Momen itu hadir kembali di ingatanku. Aku kembali teringat dengan Aris, menantuku. Aku tersenyum dan merasa bahagia. Ketika mengingat momen itu, ada perasaan yang membuatku jatuh hati kepada Aris, suami anakku. Ya ampun, hatiku kenapa rindu dengan Aris sih? Dia itu menantuku. Seketika aku membayangkan wajah Aris yang tampan, yang membuatku jatuh hati dengannya. Malam itu sekitar jam 7 malam. Anakku Yuli baru saja pulang bekerja. Ia duduk di tengah rumah, melepaskan sepatunya. Kamu sudah pulang? Sudah bu, ucap Yuli. Kak Aris sudah pulang belum bu? Belum, ucapku. Aneh, dia kemana ya? Biasanya jam segini sudah pulang. Ibu sudah masak, ucap Yuli. Sudah, baru saja matang. Ya sudah, aku mandi dulu. Selesai Yuli mandi, kami langsung menyantap makan, menonton televisi, sambil menunggu Aris, suami Yuli. Aku melihat Yuli begitu cemas dengan Aris, suaminya. Terlihat dari raut wajahnya. Begitupun dengan diriku. Aku tak sabar menunggu Aris. Sepertinya aku merasakan rindu. Meskipun Aris adalah suami Yuli, anakku. Akibat kejadian tadi pagi, membuat aku kepikiran dan merindukan Aris. Tak lama, sekitar jam 9 malam, Aris pulang dengan sepeda motornya. Kami yang masih menonton televisi di ruang tamu. Assalamualaikum. Waalaikum, sambut anakku dan aku. Aku dan Aris mencuri-curi pandang, saling menatap mata. Aku terpesona dengan tatapan Aris, yang sudah dari tadi aku menunggunya. Hatiku bahagia ketika Aris menatap mataku dan tersenyum kepadaku. Jantungku berdebar kencang. Aku merasakan cinta di dalam hatiku kepada menantuku Aris. Ya ampun, sepertinya aku menyukai Aris, menantuku. Aku berusaha menghindari perasaan itu. Perasaan yang membuat diriku semakin jatuh hati.
dan jatuh cinta kepada menantuku Aris. Pagi itu, sekitar jam 8 pagi, aku masih menyapu halaman rumah. Aku tak sengaja menyenggol tubuh Aris, karena aku tidak melihatnya. "Maaf Bu, aku buru-buru," ucap Aris. Aku terpaku dan hanyut ketika melihat tatapan mata Aris. Indahnya wajah tampan menantuku. "Tidak apa-apa," ucapku sembari tersenyum. Aris hanya melemparkan senyumnya yang menggoda, membuat jantungku berdebar. "Bu, aku berangkat ya." "Iya, hati-hati." Aku masuk ke dalam rumah. Aku berjalan menuju dapur untuk memasak. Malam itu sekitar jam 7 malam. Yuli berangkat kerja. "Bu, jika Mas Aris nanyain aku kerja malam." "Iya." "Ya sudah, aku berangkat ya Bu." "Iya, hati-hati." Aku menantikan Aris menantuku pulang. Tak lama, sekitar jam 9 malam, Aris pulang dengan sepeda motornya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Seperti biasa ia langsung pergi ke kamar mandi. Kemudian aku pergi ke dapur untuk menyiapkan Aris makan. Karena Yuli kerja malam hari ini, kami makan bersama malam itu di ruang tamu sembari menonton televisi. "Yuli kemana Bu?" ucap Aris. "Yuli kerja malam hari ini." Ia terdiam sejenak. Aris melihat ke arahku dan menatap mataku. Tak lama, malam itu terjadi mati lampu. Kami sibuk mencari lilin untuk menerangi rumah kita. "Ya, mati lampu. Bu punya lilin tidak?" ucap Aris. "Sepertinya Ibu masih punya." "Sebentar, Ibu ambil dulu. Ini lilinnya." Aris segera menyalakan lilin. Di ruang tamu hanya aku dan menantuku Aris. Ditemani sedikit cahaya dari lilin malam itu, membuat suasana terasa sunyi dan hangat. Hanya suara jam yang terdengar di rumah itu. Ruangan itu terasa canggung dan menegangkan ketika aku dan Aris menantuku saling menatap mata. Tak lama aku mendekat kepada Aris, duduk di sampingnya. "Aris, Ibu ingin bercerita tentang perasaan Ibu. Jujur, semenjak kejadian itu, Ibu selalu kepikiran dan terbayang-bayang. Ini soal hati dan perasaan Ibu." Suasana yang terasa nyaman. Hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan itu. Entah ada angin dari mana yang masuk ke dalam pikiranku. Akhirnya aku bermain dengan menantuku malam itu. Melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan bersama menantuku. Namun di balik itu, aku merasa puas dan bahagia. Karena Aris menantuku sudah memberikan yang terbaik kepadaku. Ia mengerti dan membuat aku bahagia dengan permainannya. Inilah kisahku. Terima kasih. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.